Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys, akan apa ini? dipotong pukul 11 malam sampai 5 pagi. Kenapa Di mana ini? Di Malaysia. Tiang monorel. Di mana ini? Kok aku baru tahu? Di mana? dipotong ya? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemotongan tiang monorel mangkrak. Monorelnya mangkrak. Gak usah dipotong, lebih baik panggil orang-orang Medan. Biar orang-orang Medan yang memotongnya. Kalau memanggil orang-orang Medan, pasti nggak akan dikenakan biaya. Free Kalau ya? memanggil orang tukang potong untuk itu, Bayar. pasti akan membayar. Kan lebih baik panggil orang-orang Medan. Betul langsung juga bersih ya. itu tiang-tiang. Oh ternyata di Jakarta, kirain monorail di Malaysia itu guys. Oh ternyata mangkrak, ini project mangkrak gitu ya, proyek mangkrak. Bener, gue baru tahu guys, baru tahu kok ada proyek apa monorail yang mangkrak. Alamak, mau dipotong, mau dijual besinya gitu. Ya nyuruh orang Medan, enggak lah nyuruh, iya nyuruh orang Medan guys, biar free, biar free. Tapi bisa besar besinya tuh guys, ya besar ya. Boleh lah, satu batang tuh boleh mungkin 10 kilo ya, banyak dapat duit. Di Jakarta ternyata, bener baru tahu gue guys, baru tahu ternyata ada proyek mangkrak di Jakarta yaitu monorail. Zamannya siapa nih ya? Kok aku nggak tahu ya? Zamannya siapa ini ya? Yang buat monorail ini kok bisa mangkrak ini? Kita lanjut guys. Oke, dengan ini sudah kami umumkan bahwa pelaku korupsi uang 500 triliun itu sudah kami tangkap. KPK takkan tampilkan tersangka korupsi dalam Kompers sesuai KUHP baru. Ini guys. Jadi ada KUHP baru atau undang-undang baru yang melarang bahwa seperti orang yang kena tangkap karena korupsi atau rasuah itu biasanya kan kalau lagi kompres, lagi wawancara itu, lagi apa, orang KPK, orang penegakan rasuah itu guys, jadi bicara gitu, cakap di depan media, itu biasanya di belakang itu ada orang yang rasuah guys. Sekarang di undang-undang itu sudah tidak memperbolehkan, jadi tidak ada orang di belakang orang KPK itu. Paham kan maksud saya? Jadi biasanya tuh ada orang yang kena tangkap tuh ada di belakangnya. Sekarang sudah tidak ada guys. Kenapa? Karena ada undang-undang baru yang melarang itu gitu. Pelakunya yang mana ya Pak ya? Rahasia. Rahasia? Terus gimana kita bisa tahu wajah orang yang mengambil hak banyak orang itu Pak? Nah itu tujuannya. Biar kalian semua nggak tahu siapa penjahatnya. Jadi dia bisa bergerak bebas di luar penjara tanpa ketahuan sama netizen. Dia juga bisa nyalonin diri lagi. Dia juga bisa ada di antara kalian semua untuk membungkam kalian yang suka mengkritik dia. Maksud aku untuk
untuk melindungi identitas pelaku. Babi kamu diam. Ini negara sudah kebolak-balik kah? Korban pemerkosaan sering kamu tampilkan, pelakunya malah kamu sensor. Sekarang malah pelaku korupsi tidak mau kalian tampilkan. Tapi ini demi... Babi kamu diam. Hukum yang kalian keluarkan selalu yang berguna untuk melindungi golongan kalian sendiri. Mulai dari pelindungan pejabat dari para kritik rakyat, sekarang malah keluar lagi hukum yang konyol kayak begini. Tapi kan, babi kamu diam. Jadi negara ini kedaulatan tertingginya masih di tangan rakyat kah? Tapi ini demi... Babi kau diam. Babi, diam. Dia udah diam bangsat. Kalau gitu kamu jawab, kenapa kamu tidak mau menampilkan pelaku korupsi di konversi pers? Golonganmu sendiri kan penjahatnya? Ya gimana ya, namanya juga melindungi golongan sendiri. Jelek mukamu. Bener juga ya lakonan ini. Jadi kalau tidak ditampilkan di belakang KPK waktu berbicara dengan waktu cakap dengan media, itu bahaya juga ya. Bahaya juga ya, kita bukan tidak percaya dengan KPK ya. Ya kita ya bukan tidak percaya sih, cuman nggak percaya banget gitu. Nanti kan kalau nggak ditampilkan, biasanya kan kalau ditampilkan tuh kita bisa tahu kan, oh itu yang korupsi. Nanti kita bisa tahu tuh kalau dia itu mau jadi apa, mau jadi menteri kayak, mau jadi gubernur kayak, mau jadi presiden kan kita bisa tahu ya, oh itu pernah korupsi tuh, pernah rasuah tuh kan gitu. Kalau tidak ditampilkan, dari mana kita tahu kan? Bisa jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Bisa jadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu ya tipu kita lah. Ya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Misal kata ditipu kita. Cakapnya sudah menangkap, sudah tertangkap nih. Sudah tertangkap. Ternyata belum tertangkap. Kan boleh juga kan? Ya itu akan menimbulkan inilah pro kontra ke depannya. Ya saya rasa nggak pas lah untuk KUHP ini, undang-undang baru ini, menurut saya ya. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar guys. Kita lanjut guys. Ini apa ini? Video dangdutan terlatar peringatan Isra Mi'raj viral di media sosial Jumat 16 bulan 1 2026. Sebentar. Isra Mi'raj ini kan memperingati Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW kan? Benar kan guys? Tapi ini sudah tertulis loh, memperingati Isra Mi'raj. Malah dangdut pakaiannya segini pula. Ya Allah ya Rabbi, kemana, mohon maaf, kemana otaknya orang-orang ini, panitianya ini gitu. Coba bayangkan guys, seandainya ini berlaku di Malaysia, apa yang akan kalian lakukan? Isra Mi'raj loh, bisa dangdutan loh. Di mana lagi kalau bukan di Konoha? Ya Allah. Ya Allah. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dekat sama gua, guys. Aduh, di Banyuwangi. 3 jaman lah dari tempat saya, guys. 3 jaman. Ya agak deket lah ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Isra Mi'raj. Baca tuh di belakang, baca. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut tak nih? Macam ini patut tak buat kalian nih? Buat kalian nih. Patut nih. Macam ini patut tak? Astagfirullah. Kita lanjut, guys. Ini apa ini? Momen jemaah asal Indonesia melantunkan salawat di area umum viral di media sosial. Lantunan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar lantang hingga menarik perhatian sekitar, meski sempat mendapat teguran dari askar setempat. Peristiwa ini menuai beragam reaksi warganet. Sebagian tersentuh dengan kecintaan jemaah kepada Rasulullah, sementara lainnya mengingatkan pentingnya tetap menghormati aturan dan situasi di tempat umum. Iyalah.
Iya, iya, gini loh. Kita di dalam Islam pun tidak ada larangan untuk kita, bahkan kita disuruh untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada tempatnya, guys. Ya, ada tempatnya. Bukan di sembarangan tempat. Kalau sekiranya mengganggu ketertiban umum atau ketertiban awam di tempat awam dan mengganggu orang sekitar, itu dalam hukum agama kita pun tidak memperbolehkan, guys. Bukan seenaknya aja, bukan senang-senang kita nak. Iya, kita cinta kepada Rasulullah. Tapi boleh kok bersolawat dalam hati kita. Boleh kok bersolawat sambil jalan, asalkan tidak mengganggu ketertiban yang ada di tempat itu. Dan patuhi peraturan yang ada di negara manapun. Karena setiap negara punya peraturannya masing-masing yang harus kita patuhi di mana kita tinggal. Nggak usah negara deh. Kita di sini aja, di Indonesia aja ya, di berbagai tempat itu nggak sama peraturannya dan pemahaman masyarakat setempat itu nggak sama. Jadi kita harus sadar diri dan memahami, harus paham gitu, menghormati kebiasaan orang di sana, menghormati undang-undang yang berlaku di sana, bukan seenaknya aja. Kalau bagi gue sih, gue ya oke, it's okay. Cinta kepada Rasulullah harus, tapi dengan batasan-batasan yang tertentu, bukan seenaknya aja, kan segitu guys. Dalam Islam pun, dalam hukum agama kita pun melarang jika mengganggu ketertiban umum, mengganggu orang awam, itu dilarang keras itu guys, kan gitu guys. Ini gue bukan ahli agama, tetapi yang pemahaman gue itu yang sebenarnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.